Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu agama. Ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka apapun gelar kita, apapun jabatan kita, berapapun harta kita, wajib bagi kita untuk ngaji ilmu agama. Karena dengan ngaji ilmu agama, kita bisa mampu membedakan mana rute yang mengantarkan ke surga dan mana rute yang mengantarkan ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan belajar ilmu kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana ketaatan dan mana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya ngaji ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Ya. Maka saudaraku, saudariku dimanapun berada, mari kita bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu agama? Pertama, jernihkan hati kita, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Allah SWT akan memberikan ilmu sesuai kadar ya kejernihan hati kita. Karena hati adalah wadah ilmu kita. Ya. Jika hati ini bening, jika hati ini bersih, maka Allah SWT akan memberikan ilmu kepada kita. Tapi jika hati ini kotor, maka Allah SWT tidak akan memberkahi ilmu kita. Ya, ibarat seperti lampu, dia akan bercahaya manakala bersih kacanya. Namun apabila noda-noda kotoran ya melekat padanya, maka ya dia akan tidak bercahaya dengan terang. Yang kedua, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan semangat. Semangat kita curahkan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk ya, meraih ilmu agama. Ini adalah kunci sukses agar kita mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa semangat, maka kita tidak akan dapat mendapatkan ilmu. Orang pencari dunia saja mereka bersemangat, apalagi untuk mendapatkan ilmu agama. Ya, Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang nyantai-nyantai. Yang ketiga, kunci untuk mendapatkan ilmu agama adalah dengan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah pintu ya, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita ya, ingin mendapatkan ilmu, mintalah kepada yang memiliki dan memberikan ilmu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan harta, minta tambahan jabatan, tahta, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu.
Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu, ya, ilmu agama, maka kuncinya adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam banyak ayatnya. Dan sabar ada 3 macam. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam meluangkan waktu kita. Ya, di tengah kesibukan kita, luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Sabar dalam duduk, ya, dalam majelis ilmu. Ya, sabar dalam mendengarkan kajian yang kadang-kadang mungkin kita tidak memahaminya. Ya, sabar waktunya yang lama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh. Saya mempelajari bab haid 9 tahun lamanya baru saya memahaminya. Ya. Oleh karenanya para ulama dahulu sangat sabar. Ada di antara mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Yang kelima, yang terakhir, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Seorang ulama pernah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab niscaya kamu akan meraih ilmu. Ya. Maka jika kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita menghiasi diri kita dengan adab-adab, ya, yang baik, akhlak yang baik, ya, adab kepada guru, adab kepada teman sesama penuntut ilmu, adab dalam majelis ilmu, ya, dan sebagainya. Ya, tanpa memperhatikan adab kita tidak akan mendapatkan ilmu, atau ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga 5 tips ini bermanfaat bagi kita agar kita mendapatkan ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.